Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Heni Darwan Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini aku jam segini udah di atas kasur ya. Malam ya, karena suasana di atas kasur dan aku tidurnya di atas. Jadi seperti inilah, dekat banget dengan ini. Kali ini aku mau bercerita ya, tentang kerjaan aku di majikan yang sekarang ini. Berbagi cerita lah, ngobrol santai saja ya, santai saja kita. Ya, aku mau bercerita tentang kerjaan aku di sini, tentang apa saja sih kerjaan aku. Aku di sini jaga nenek sama kakek. Cuman 2 orang. Anak-anaknya semua udah punya rumah sendiri-sendiri. Jadi aku cuma jaga nenek sama kakek. Dan nenek aku itu masih sehat. Kakek aku yang punya masalah mati separuh badannya. Dia kena stroke, jadi nenek harus ada temannya bantuin kalau lagi dorong kursi roda kayak gitu kan. Kalau sendirian kan dia nggak kuat. Aku masuk majikan ini bulan 11 2019 ya, 2019 tanggal 11-an kalau nggak salah. Jadi aku di sini masih belum ada 1 tahun jaga mereka. Ya, kalau suka dukanya jaga orang tua itu apa ya? Emang kalau jaga orang tua, apalagi orang stroke, kita butuh kesabaran ekstra. Kita butuh benar-benar sabar, benar-benar harus bisa ngomong kayak gitu. Aku masuk ke majikan ini dulu sebenarnya itu nggak pengen masuk ke sini sebenarnya. Targetku bukan majikan ini tadinya. Targetku tadinya aku nyari yang jaga orang satu, tapi yang masih sehat kayak gitu. Jadi kan ya nggak angkat-angkat. Tapi setelah interview cuma 1 kali aja. Waktu itu aku langsung datang ke sini ke rumah, dan secara langsung saat itu juga kakek langsung bilang kalau dia mau aku bekerja di sini. Jadi prosesnya alhamdulillah dulu itu cepet banget, nggak berbelit-belit, maksudnya nggak interview berapa kali enggak. Cuma 1 kali aja langsung jadi. Terus datang lagi minggu depannya tanda tangan. Setelah kakek bilang dia mau aku kerja di situ, tapi aku punya permintaan. Aku bilang ke mereka,
kalau aku diizinin sholat, diizinin sembahyang, aku mau masuk. Emang aku selalu kayak gitu kalau interview dari dulu, dari majikan yang sebelumnya aku interview selalu kayak gitu. Terus terang, kalau aku memang boleh sembahyang, boleh sholat, aku masuk. Tapi kalau aku nggak boleh sholat, ya minta maaf, aku nggak bisa. Gitu. Waktu itu nenek masih berpikir ya, maksudnya nggak langsung menerima aku, dia masih berpikir. Terus dia nanya, sembahyangnya nggak di ruang tamu kan, dia bilang gitu. Terus aku bilang ke nenek, enggak lah nek, aku sembahyang di dalam kamar, kan aku ada kamar sendiri, jadi aku sembahyangnya di dalam, bukan di luar, aku bilang gitu. Yang penting kasih aku waktu untuk sembahyang 5 menit aja, kayak gitu aku bilang sama nenek. Akhirnya nenek ngasih peluang. Oke, akhirnya aku tanda tangan masuk majikan ini. Dan dulu sewaktu aku mau masuk, itu pembantunya yang dulu masih ada, dia masih di sini. Ya alhamdulillahnya ya, aku ada yang ngajarin. Soalnya setiap majikan kan beda-beda ya cara kerja, cara kinerja itu nggak sama. Setiap majikan satu sama majikan, keinginannya itu nggak sama. Alhamdulillah waktu itu pembantunya masih di sini, jadi aku ada yang ngajarin apa yang harus dikerjain setiap hari. Ya maksudnya pekerjaannya sih apa ya, itu aja sih, pekerjaan rumah biasa. Malah kalau masalah pekerjaan rumah saya nggak begitu berat di sini, soalnya kan nggak ada anak kecil, jadi nggak ada yang di ini ya, paling cuma bersih-bersih, nyapu ngepel kayak gitu kan udah biasa kerjaan umrah. Nyapu ngepel yang pasti itu nyapu ngepel. Kalau masalah masak itu aku sama sekali nggak megang dapur. Kalau masalah masak itu full nenek yang di dapur, soalnya dia itu masih sehat, masih seneng masak sendiri, masih seneng pengen masak ini itu, jadi dia masak sendiri. Aku paling cuma bantuin dia kalau cuci piring kayak gitu. Bahkan kalau kayak sejenisnya babi apa itu aku nggak pernah megang sama sekali. Selama di sini alhamdulillah nggak pernah megang, nggak pernah nyuci, nggak pernah. Pokoknya kalau masalah dapur itu benar-benar nggak pernah nggak pernah terjun ke dapur seperti mereka ya, seperti mereka mbak-mbak yang di luar itu kebanyakan kan mereka di dapur. Dia selalu di dapur, aku dulunya juga di dapur, cuman majikan yang ini dia masih senang di dapur, dia senang masak banyak kayak gitu, dibagi-bagiin ke teman-temannya, jadi otomatis dia masak sendiri. Ya paling aku cuma bantu kalau udah selesai tunggu cuci kayak gitu aja. Yang menjadi kewajiban cuma bantu dia itu untuk bersih-bersih, maksudnya kayak nyapu ngepel kayak gitu kan. Itu aja kerjaan aku di sini, nggak berat. Dan kalau masalah belanja dulu, itu memang dia itu belanja sendiri ke pasar, aku nggak pernah ikut dulu. Sewaktu aku di sini masih baru sebulan 2 bulan kayak gitu, aku cuman jemput dia aja di tempat dia naik
naik kendaraan umum. Habis itu aku pikir kasihan juga kalau bawa belanjaan banyak kayak gitu, kayaknya itu nenek capean. Tapi dia itu nggak mau ngomong sama JC itu, dia nggak mau ngomong, diem aja. Akhirnya aku yang nawarin, kalau belanja aku ikut ke pasar, nanti biar aku yang bawain barangnya. Kasihan kamu, kayaknya nenek itu kecapean kalau bawa barang banyak, lagian nenek itu nggak boleh bawa barang-barang gituin. Nanti kalau ada apa-apa, nanti nenek sendirian dimarahin sama anak, bilang gitu. Nenek itu punggungnya itu pernah pernah kayak dioperasi, jadi dia itu memang nggak boleh angkat berat, itu nggak boleh. Soalnya anaknya juga udah bilang ke saya. Tapi neneknya yang memang ngeyel orangnya, maklumlah orang tua kayak gitu sih. Dia nggak mau nyusahin orang lain gitu. Terus akhirnya setelah pas aku ngomong kayak gitu, udah, kita kalau belanja selalu ngecek aku. Sampai saat ini kalau belanja aku selalu diajak. Jadi kakek ditinggal di rumah kalau pagi kan sehabis dia mandi kayak gitu kan pasti dia tidur. Nah, waktu dia tidur itu kita tinggal, jadi kan gak bahaya. Soalnya susah juga sih, dia kan mati separuh badannya, jadi jalan sih bisa, cuma kan kalau gak ada orang di rumah kan takutnya kalau ada apa-apa gak ada orang kayak gitu. Kalau rutinitas aku sih setiap hari dari pagi sampai malam itu pekerjaan aku. Pagi aku bangun jam 6 itu mereka udah bangun duluan, karena dari awal nenek bilang, kamu jangan terlalu awal bangun, kamu bangun jam 6, nanti kita 6:30 turun ke bawah olahraga, nemenin kakek olahraga gitu. Jadinya aku ya bangunnya selalu jam 6 setelah mereka bangun. Pokoknya biasanya sih nenek duluan yang bangun, terus nanti kakek menyusul bangun, habis itu aku baru aku yang bangun. Jadi aku bangun pagi jam 6 itu aku langsung kamar mandi, cuci muka, gosok gigi, habis itu langsung sarapan. Awal-awalnya baru masuk itu kayak, aduh, masa aku ya jam segini suruh makan. Pagi jam 6 itu suruh sarapan roti. Tadinya kan nggak terbiasa ya, jadi kayak gak enak banget kalau jam 6 sarapan itu, kayak mau muntah. Tapi akhirnya sekarang udah terbiasa pola hidup sehat. Sekarang jam 6 bangun langsung sarapan, habis itu 6:30 langsung kita turun ke bawah. Di bawah rumah kan ada tempat olahraga, ada taman kayak gitu ya, ada taman kecil buat orang-orang tua olahraga di situ. Nah, kita di situ nanti 6:30 sampai jam 7:30. Ya, 7:30 lah. 7:30 kita baru naik. Dan itu kesempatan saya untuk olahraga juga. Jadi rutin, setiap hari itu rutin olahraga. Pakai olahraga, nenek olahraga, aku pun juga ikut olahraga gitu. Nanti jam 7:30 kita naik ke atas, terus nenek bantuin kakek mandi.
karena kakek nggak mau kalau mandi itu aku yang bantuin. Malu, dia itu malu kalau dimandiin sama cecenya, katanya aku nggak mau. Dari awal memang dia ngomong sih, waktu aku baru masuk kan dia udah ngomong, nanti kalau mandi biar aku dimandiin sama mama ya, kamu nggak usah bantuin, katanya. Loh, ya terus untuk apa kayak ngejeng saya, aku bilang gitu. Aku nggak mau dibantuin, aku malu, bilang gitu. Terus aku kan bilang, kenapa harus malu kek, aku mau udah biasa jaga orang tua, jadi nggak usah malu. Mungkin kalau yang dulu kan, pembantunya yang dulu kan masih belum nikah, jadi mungkin ada malu juga sih. Tapi kalau kayak aku udah kebiasaan jaga orang tua, jadi apa ya, udah biasa. Emang aku dari awal kerja itu aku selalunya jaga orang tua. Emang aku tuh lebih suka aja sih jaga orang tua daripada jaga anak kecil. Aku lebih suka jaga orang tua. Tapi emang jaga orang tua itu gampang-gampang susah, harus pakai hati. Jadi jaga orang tua, apalagi orang tua yang udah stroke, itu benar-benar harus pakai hati, harus sabar, harus legowo. Intinya pokoknya harus sabar, apapun itu harus sabar. Kalau jaga orang tua nggak bisa sabar ya nggak akan bisa. Aku suka aja jaga orang tua itu. Emang aku nyarinya yang selalu jaga orang tua, karena kalau jaga orang tua itu bisa dengan perasaan kita mikirnya seperti hanya kita jaga orang tua kita sendiri, seperti itu kalau saya sih. Jadi pembatas itu nggak ada. Pembatas itu antara majikan sama pembantu itu nggak ada kalau kita mikirnya seperti itu. Tapi kalau kita kayak jaga jarak, ya maksudnya jaga jarak kayak ada pembatas kayak gitu, kayak ada dinding gitu ya antara majikan sama pembantu, itu pasti kita kayak tertekan, kerja pun kita nggak akan nyaman. Tapi kalau kita enjoy, kita itu kerja itu penuh dengan perasaan, nyantai, ikhlas, insya Allah barokah. Insya Allah itu nyaman, kita sendiri pun juga nyaman, majikan juga nyaman. Aku selalunya kalau kerja seperti itu. Aku sama dia itu kalau nggak salah 2 minggu dia di sini ya, nemenin aku, ngajarin aku cara kerjanya gimana kayak gitu selama 2 minggu itu. Memang sih dia itu nggak pernah ngobrol sama nenek, itu nggak pernah. Kalau aku kan biasa ngobrol. Kalau misalnya nggak ada pekerjaan gitu, aku sering ngobrol, cari obrolan kayak basa-basi kayak gitu, sering memang. Tapi kalau dia memang nggak pernah, selama 2 minggu itu nggak pernah Jonat gitu. Hanya itu tetangga sebelah bilang seperti itu. Ya itu rutinitas aku, seperti itulah rutinitas aku. Nanti jam 8 kan bantu kakek mandi ya nenek. Habis itu kita ke pasar. Habis dari pasar nanti aku baru bersih-bersih rumah. Dan bersih rumah pun itu aku pakai jadwal. Di situ kita itu enak. Kalau kita kerja itu pakai jadwal, kita itu yang enak. Maksudnya pakai jadwal kayak gini. Kita ngerjain pekerjaan rumah itu kan pekerjaan kita hari-hari ya. Setiap hari itu aja yang kita kerjain.
Jadi kita itu dijadwal, umpamanya kayak gini, hari Senin sampai Sabtu ya, Minggu kan libur, jadi hari Senin sampai Sabtu. Hari Senin sampai Sabtu itu kita hari Senin, ibaratnya hari Senin kalau nyapu ngepel itu udah kewajiban ya, seperti yang lainnya kayak jendela, ngelap jendela, kayak bersihin kipas angin, bersihin AC, itu kan nggak tiap hari. Nah itu kita jadwal. Senin ibaratnya kita lap-lap jendela. Ya, lap-lap jendela sih nggak harus ya. Sekarang mah nggak harus, nggak diharuskan. Nggak diharuskan, sekarang udah dicatat di ini sih, di surat perjanjian itu, kontrak kerja itu memang udah dihilangkan, ngelap-ngelap jendela itu nggak ada. Cuman kan kita kalau melihat jendela, ibaratnya melihat jendela kotor kayak gitu kan, masa kita diam aja kan, nggak mungkin ya. Semampu kita lah kita kerjain, sebisa kita lap-lap, dilapin kayak gitu. Nggak nyampe 5 menit aja udah selesai juga. Nah itu kita jadwal, dari Senin kita lap-lap jendela. Nah, nanti hari Selasa ibaratnya kita nyuci kipas angin. Terus hari Rabu nanti kita nyuci itu apa namanya, AC. Hari Rabu nyuci AC kan. Terus hari Kamis nanti dapur, mungkin dapur itu aku bagi dua, jadi aku jadiin 2 hari dapur itu. Bersihin apa namanya, kompor, bersihin kompor itu khusus bersihin kompor, sama bersihin yang di atasnya itu apa, tempat masak tuh dijadiin satu. Terus yang keduanya ini apa itu, kayak ngelapi apa ya, tempat-tempat yang ini kan enggak setiap hari dilap sih, kayak jendelanya yang di dapur gitu, ada jendela sedikit kan itu dilap. Terus kayak apa namanya, AC-nya, ada AC di dapur kecil itu dilap juga. Jadi kalau di dapur aku selalu 2 hari sendiri aku di dapur. Hari pertama kompor sama ini ngisap asap, hari keduanya bersih-bersih yang lainnya yang ada di dapur lah pokoknya, kayak lemari apa kayak gitu. Itu aja dijadwal kayak gitu, nanti kita kerjanya nggak berantakan, nggak amburadul, jadi kan terjadwal. Lagian majikan juga ngerti nanti kalau kita dijadwal kayak gitu, maksudnya kita kan enak kerjanya, kita kerja itu nggak keburu-buru, nggak gerusak-gerusu, nggak kedandapan kalau orang Jawa bilang ya. Nyantai kita itu kerjanya. Oh hari ini nanti kita bersihin kipas angin, udah kita bersihin kipas angin aja, sama nyapu kepel, itu aja udah kayak gitu. Kalau spray sih, ganti spray nggak paling 2 minggu sekali ganti spray. Dulu waktu aku masih pertama itu aku gantinya 1 minggu sekali, tapi terus sama nenek dibilangin jangan 1 minggu sekali, soalnya kasurnya nenek itu kasur yang sangat-sangat berat banget. Kita berdua aja ya, itu ganti spray itu kita berdua, berat banget pokoknya kalau ini. Soalnya yang dipakai bahannya itu dari kulit kelapa. Baru tahu aku, bahannya itu dari kulit kelapa. Jadi kulit kelapa itu kayak sepet. Nah, sepet kalau orang Jawa bilang itu sepet, itu di
ketuk-ketuk di ini, terus di lapis-lapis kayak gitu. Ternyata seperti itu, pantesan berat banget kasurnya itu. Aku aja kemarin itu sempat apa, kasihan juga sih sama nenek. Tapi aku sendiri juga gak kuat. Jadi nenek bantuin yang megangin kayak gitu, nanti aku yang masang spraynya kayak gitu. Megangin di pinggiran aja, enggak ini. Itu. Jadi kalau kita jadwal itu kita enak. Jadwal itu kita enak, kita kerjanya nggak gerusa-gerusu. Nih jam segini mata ngantuk banget ya. Tumben. Kena AC kali ya. Duh, ngantuk banget. Pas kesini lagi ininya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah banget sih di sini. Walaupun tempat kamar aku itu istirahat cuman kecil ya. Ini kecil ini teman-teman. Cuman berapa ya? 2 meter kayaknya. 2 meter cuman cukup ini mah satu ranjang yang cukup untuk satu orang itu. Dan aku tidurnya itu di atas, ranjangnya kan apa kayu tapi itu yang tingkat. Jadi aku tidurnya itu di atas, di bawahnya aku tidur itu lemari. Makanya aku dekat dengan AC. Ya alhamdulillah banget, disyukuri. Di sini walaupun ini masih dikasih tempat tidur sendiri, dikasih AC, banyak mbak-mbak di sana itu yang tidur itu pas musim panas kayak gini tuh kepanasan, kipas angin aja nggak dikasih. Banyak banget yang di luaran sana. Makanya itu aku bersyukur sekali pokoknya. Masih banyak di luaran sana itu yang lebih sengsara dari aku. Untuk teman-teman yang di luar sana ya, yang sabar saja. Insya Allah kalau kita itu kerjanya ikhlas, nanti Allah juga ngetuk pintu hati majikan kita kok. Orang yang tadinya ibaratnya gak baik jadi baik sama kita, seperti itu. Intinya kita itu kerja ikhlas saja, ikhlas kita kerja itu ikhlas, jalani aja sambil berdoa, sambil bekerja. Nah itulah teman-teman ya, ngobrol ngalor ngidul bersama saya tentang pekerjaan saya di sini. Ya seperti itulah pekerjaan saya setiap hari. Jaga orang tua, jadi makannya itu awal. Kita itu ya jam 6 kan udah bangun. Jam 6 bangun, sarapan kan, sebelum turun ke bawah kan sarapan. Jam 6 sarapan. Nanti jam 10 itu kita makan makanan ringan lagi. Ya pokoknya sejenis biskuit apa kayak gitu. Habis itu nanti jam 11 itu udah makan siang. Jam 11 itu kita udah makan siang. Jam 11 udah makan siang. Nah nanti sore makan malamnya itu jam 6. Enggak, jam setengah 6 lah. Jam setengah 6 itu kita udah makan malam. Setengah 6 makan malam. Aku setengah 7 itu udah rampung semua. Udah selesai semua setengah 7. Mandi. Jam 7 udah masuk kamar. Kadang malah lebih awal, setengah 7 kadang aku udah masuk kamar. Udah selesai semua, udah masuk kamar.
mandi masuk kamar. Seperti itu hari-hari aku. Disyukuri, alhamdulillah banget ya. Maksudnya bisa rehat awal, walaupun bangunnya agak pagi ya. Ya termasuk agak pagi sih kalau dipikir. Banyak mbak-mbak yang di luar sana kan bangunnya kadang ada yang jam 8, jam 9 baru bangun. Tapi ya alhamdulillah, tetap aku syukuri, alhamdulillah. Itu hari-hari aku ya. Ya mungkin itu aja iya. Untuk mbak-mbak yang di luar sana, mbak-mbak yang senasib seperjuangan, tetap semangat ya. Dan harus tetap ingat niat kita awal. Harus tetap ingat keluarga. Harus tetap ingat niat awal kita itu bagaimana. Jangan di sini ibaratnya mudah terpengaruh dengan keadaan orang Hongkong sini, jadi kita lupa sama keluarga, lupa sama anak, sama suami. Dan seperti itu, yang jelek-jelek itu nggak usah ditiru. Kita niru yang baik-baik aja, ya. Tetap semangat kerja, jalani pekerjaan dengan ikhlas, pasti hidup kita akan berkah. Intinya kita itu berbuat baik sama orang lain itu nggak ada ruginya. Sekalipun orang itu jahat sama kita, itu kalau menurut aku, biarin mereka itu jahat sama kita. Yang penting kita itu jangan jahat seperti mereka. Itu prinsip saya. Mungkin itu saja ya teman-teman, ngobrol kita malam ini. Nanti lain waktu kita sambung lagi, kita ngobrol lagi, ngobrol ngalor ngidul lagi bersama saya ya nanti. Dan jangan lupa juga ya ikuti terus video-video saya, bantu support channel saya ya, biar channel saya bisa berkembang seperti punya kalian yang di luar sana ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya ya, biar tahu nanti kalau ada video-video terbaru dari saya. Oke? Dan tetap semangat jalani hidup. Oke? Jangan pernah putus asa. Karena Allah itu tahu apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Hanya itu saja dari saya. Kalau ada kata atau penyampaian ucapan saya yang kurang berkenan di hati sahabat semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah. Oke? Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.